Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Kita yakin dan percaya Tuhan masih beri kita kekuatan, kita masih diberi kesehatan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saat pagi hari ini kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu mau kan mendengarkan tentang cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga saat pagi hari ini. Kau masih memberikan kami perlindungan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang Tuhan kabulkan dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami akan belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman bagi anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, supaya mereka dapat menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saat pagi hari ini kita mau belajar tentang satu kisah yang luar biasa. Ya, kita akan belajar tentang kisah seorang ratu. Ratu yang luar biasa, dia membela bangsanya. Nah, kita beri judul atau tema yaitu Ratu Ester yang cantik. Nah, siapa di sini yang pernah melihat ratu? Entah itu secara langsung atau nonton di televisi, lihat di YouTube. Kalau di film-film sering ya kita melihat seorang ratu atau permaisuri. Wah, ratu itu seperti apa ciri-cirinya? Ya, yang pertama pasti cantik. Seorang ratu itu pasti cantik. Nah, kemudian apa? Wah, ratu itu bisa memiliki sifat yang baik. Kadang juga dia memiliki sifat yang jahat, tapi pada kenyataannya atau pada kehidupan yang nyata, seorang ratu itu kebanyakan memiliki sikap yang baik karena dia adalah seorang pemimpin, dia pembimbing gitu, pembimbing rakyat-rakyatnya. Jadi biasanya dia memiliki sikap yang baik. Kemudian ratu itu seperti apa? Iya, dia juga orang yang ramah. Nah, di sini kita akan cerita tentang Ratu Ester yang cantik. Selain di Ratu Ester ini cantik, dia juga memiliki sifat yang baik, sifat yang ramah, tidak sombong, tidak menggunakan harta kekayaan raja untuk kesenangannya semata, tetapi dia lebih memilih untuk menolong rakyatnya, orang-orang yang berada di bawah dia. Nah, semuanya adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya ya. Adik-adik di rumah boleh buka kitabnya di dalam kitab Ester pasal yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian kelanjutannya di pasal yang kedua sampai yang terakhir juga di situ. Kemudian ya sampai pasal yang kedua ya, sampai ayat yang terakhir. Nah, di situ menceritakan bagaimana perjalanan Ester sebelum dia menjadi ratu. Nah, Ester ini adalah seorang Yahudi. Dia ini adalah seorang anak yatim. Nah, adik-adik tahu nggak kalau anak yatim itu seperti apa? Ya, anak yatim itu tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tetapi dia hidup sebatang kara. Nah, Ester itulah yang terjadi oleh Ester, seorang perempuan cantik. Dia ini adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki orang tua sama sekali. Nah, tetapi Ester ini dia memiliki seorang paman. Nah, pamannya ini adalah seorang yang hebat, seorang yang pintar. Dia adalah ahli Taurat. Nah, Mordekai namanya. Nah, paman Mordekai ini adalah orang yang baik. Dia menolong Ester, dia memelihara Ester dari kecil hingga Ester itu menjadi besar. Nah, pada kisah yang kita dengar ini, Ester ini dia ini diangkat menjadi ratu setelah Ratu Wasti ya namanya, istri raja itu dibuang. Kenapa sih raja membuang Ratu Wasti? Ada yang tahu nggak?
Ya, karena menurut Raja, Ratu Wasti ini bukanlah orang yang taat akan perintah. Karena waktu perjamuan atau pesta yang Raja adakan, Ratu Wasti ini saat diperintahkan Raja untuk menggunakan mahkota, dia tidak mau. Wah, kok nggak mau tuh mukanya seperti apa ya? Mungkin cemberut, atau kita bilang mukanya merah-merah, nggak suka, atau dia menolak dengan cara halus. Seperti itulah yang dilakukan oleh Ratu Wasti. Dia menolak permintaan Raja untuk menggunakan mahkota Raja. Wah, anak-anak siapa yang di sini mau pakai mahkota? Ada yang mau? Pasti mau ya pakai mahkota itu. Wah, hebat sekali kalau bisa pakai mahkota itu. Karena apa? Karena orang yang memiliki mahkota itu adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, memiliki kekuasaan. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah mau menggunakan mahkota. Nah, begitulah yang dilakukan Raja kepada Ratu Wasti. Setelah pesta berakhir, akhirnya dia membuang atau melepaskan jabatan Ratu Wasti itu sebagai ratu karena tidak mentaati perintahnya. Nah, setelah hal itu terjadi, akhirnya Raja membuatlah suatu edaran kepada masyarakat di sana untuk memilih gadis-gadis atau perempuan-perempuan cantik yang akan dipilih menjadi ratu. Nah, ternyata Raja ini memberikan perintah ya untuk mencari ratu yang baru menggantikan Ratu Wasti. Iya, salah satu yang dipilih ini adalah Esther, perempuan cantik yang terpilih. Nah, akhirnya setelah terpilih itu dibawalah mereka ini ke istana. Dibawa di sana mereka itu diberi perawatan terbaik, diberi makanan yang terbaik supaya mereka nanti setelah beberapa hari kemudian setelah pemilihan akan dipilihlah wanita-wanita yang cantik. Wah, ternyata di kerajaan ini ada tipe-tipe atau kriteria untuk pemilihan seorang ratu. Nah, di sana pada saat Esther ini tidak mau sebenarnya. Dia bingung, dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Raja. Karena apa? Karena dia tidak suka, dia tidak mau menjadi seorang ratu. Tapi karena dia sudah dipilih, akhirnya dia pun melaksanakan apa yang menjadi perintah di sana. Tapi dengan bijak, Esther ini dia tidak memanfaatkan apa yang telah Raja berikan, Raja sediakan di sana. Dia tidak seperti gadis-gadis atau wanita-wanita yang ada di sana. Dia memilih untuk tetap menjadi seorang yang sederhana, seseorang yang biasa saja. Dia tidak berdandan berlebihan, tidak menggunakan apapun cara berlebihan, tapi dia menggunakannya secara sederhana saja, sehingga kecantikannya itu karena dia memang dasarnya cantik, wah, semakin nampak di mata Raja. Raja melihat bahwa Ratu Esther ini ternyata dia adalah orang yang sederhana, orang yang baik, orang yang ramah, tidak sombong. Beda dengan perempuan-perempuan yang lain, mereka menggunakan kesempatan yang diberikan Raja itu untuk merawat diri, untuk makan yang enak-enak di sana, pakaiannya bagus-bagus di sana secara luar biasa ya. Fasilitas yang Raja berikan kepada perempuan-perempuan itu termasuk si Esther ini. Nah, setelah tiba waktunya, akhirnya apa yang terjadi? Iya, pemilihan pada Esther ini nggak dandan loh, nggak dandan yang menor-menor kayak yang lain-lain. Dia hanya berpenampilan biasa supaya dia maksud Esther ini supaya dia tadi tidak dipilih oleh Raja, tetapi Tuhan berkata lain, karena Tuhan mau pakai Esther ini menjadi seorang apa? Ya, seorang yang menyelamatkan bangsanya, menjadi seorang penolong untuk bangsanya sendiri, bangsa Yahudi ini tadi ya. Akhirnya Esther ini dipilih menjadi ratu. Nah, setelah hal itu terjadi, walaupun dengan perasaan yang bukan tidak bahagia juga, tapi ya Esther melaksanakan itu karena itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Nah, pamannya Mordekai ini
dia akhirnya mencari tahu bagaimana sih keadaan keponakanku ini, si Esther ini gimana sih keadaannya sama di istana. Nah akhirnya pamannya ini berjalan ke istana. Nah sesampainya di gerbang istana, sembari dia mendengar berita, dia mendengar ada 2 orang yang akan atau ingin membunuh raja. Aduh, ngeri ya adik-adik di rumah. Ternyata raja juga banyak musuhnya, sehingga ada orang yang ingin membunuhnya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Mordekai, pamannya si Esther ini? Dia melaporkan apa yang terjadi itu kepada raja, sehingga 2 orang yang berencana ingin membunuh raja ini dihukum gantung. Wah, kalau dihukum gantung itu otomatis dia akan mati ya. Ya setelah itu raja pun berterima kasih kepada paman Mordekai ini, pamannya si Esther ini. Nah di dalam kitab Esther, iya, kemudian di kitab Esther pasal yang kelima ayatnya yang ke-9 di sana dijelaskan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Nah, ternyata Haman ini adalah seorang yang cukup terkenal di daerah itu, di tempat tinggal raja itu tadi ya. Dia itu salah satu juga orang kepercayaan raja. Karena apa? Karena dia adalah orang yang memiliki harta atau orang yang kaya. Wah, ternyata orang kaya itu dihormati ya. Orang kaya itu ditaati perintahnya. Dia mau Mordekai itu juga menyembah dia. Tetapi apa yang dilakukan Mordekai? Dia tidak mau menyembah Haman karena dia tahu Haman ini manusia biasa. Yang patut disembah itu hanyalah Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Nah setelah kejadian itu akhirnya apa yang dilakukan Haman? Haman melaporkannya kepada raja. Nah dengan siasat buruk Haman ingin menggantung Mordekai dan dia membuat sebuah tiang untuk penggantungan Mordekai. Tapi raja tahu Mordekai ini adalah orang yang baik. Karena apa? Karena Mordekai pernah menolong raja atau menyelamatkan raja dari 2 orang yang ingin membunuhnya itu. Nah akhirnya apa yang diperintahkan raja kepada Haman? Kata raja kepada Haman, dia menyuruh Haman untuk mengarak Mordekai dengan pakaian yang rapi, pakaian yang baik, dengan tempat yang terbaik pada saat itu. Nah akhirnya dengan perintah raja, Haman pun melaksanakannya. Karena dikiranya setelah dilakukan hal itu, sebagai penghormatan terakhir kepada Mordekai, Mordekai ini dia akan dibunuh atau akan digantung karena dia tidak mau menyembah Haman ini. Ternyata hal itu tidak terjadi. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan setiap orang, Mordekai pun selamat diarak itu tadi hingga ke istana. Dan Haman ini dijadikan seorang kepercayaan raja pada saat itu. Nah, ketika itu raja kembali membuat sebuah pesta yang meriah, yang luar biasa, sehingga orang-orang banyak datang ke sana. Nah, pada kesempatan tersebut Haman pun juga berada di sana. Nah, dengan hati yang gelisah, akhirnya si Ratu Esther yang sudah diangkat ini tadi pun mau tidak mau dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya kepada raja. Dia ingin orang-orang Yahudi yang berada di kota tersebut semuanya diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia sampaikan. Nah ternyata Tuhan itu mengabulkan melalui raja pun setuju dengan apa yang ingin atau permintaan Ratu Esther ini tadi kepadanya. Nah terpuji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bangsa Yahudi di sana pun diberi kesempatan untuk membela dirinya, untuk membela bangsanya di sana dari permintaan seorang ratu ini tadi ya, si Esther ini yang diangkat menjadi ratu. Nah, kita sebagai umat manusia, orang yang Tuhan kasihi, adik-adik anak sekolah minggu, kakak juga yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar menjadi seperti Ratu Esther, seperti pamannya Mordekai, yang mereka dalam hidupnya selalu memberikan
yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka laksanakan dengan baik, dengan tidak marah-marah, dengan tidak maksudnya dengan hati yang bahagia, dengan hati yang senang. Kakak mau juga itulah kehidupan kita di dunia ini, karena Tuhan mau sebagai anak-anak pilihan, Tuhan mau kita ini dipakai dengan sangat-sangat luar biasa kehidupan kita. Nah, kita mau baca satu ayat firman Tuhan ya, Kakak. Nah, ini sebagai ayat penutup kita, karena kita telah mendengarkan cerita dari seorang gadis yang bernama Esther. Nah, kita akan buka semuanya di dalam kitab Yesaya ya, pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Terpuji nama Tuhan. Firman ini, ayat yang kita baca ini sangat luar biasa. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan telah menjanjikan penyertaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kemudian Tuhan berkata kita tidak boleh bimbang atau merasa ragu. Karena apa? Setiap langkah kita dipegang oleh Tuhan. Tuhan menuntun kita. Makanya Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang ragu. Sebab Tuhan katakan Dia itu Allah kita. Kita ini diciptakan olehnya. Jadi Dia tidak mau kita menjadi seorang yang ragu. Dan aku akan meneguhkan, dan bahkan aku akan menolong. Aku akan memegang engkau dengan kananku dan membawa kemenangan. Nah, begitu pula yang Ratu Esther alami. Dia mendapat kemenangan dari Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya, karena dia berpegang teguh, tidak merasa ragu, dia yakin kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Demikianlah cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada saat pagi hari ini kepada adik-adik. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, pedoman dalam kehidupan adik-adik nas. Saatnya kita akan akhiri, kita mau satu di dalam doa, kita tutup cerita ini. Kami kembali mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan, beserta adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menjadi orang yang lebih taat, orang yang lebih teguh Tuhan, berpegang oleh perintah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kehidupan kami Engkau yang memegang Tuhan, Engkau yang kendalikan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan di dalam keadaan yang sekarang yang kami alami Tuhan, karena sakit penyakit ini, sehingga kami belum bisa bertemu dengan mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah menyiapkan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin ya. Sampai jumpa kembali adik-adik.